Prediksi peluang Argentina menjuarai Piala Dunia 2026 berada di angka 41,8% hingga 43,69%, membuat mereka menjadi tim underdog kompetitif di bawah Spanyol yang lebih diunggulkan dengan peluang sekitar 58% hingga 59%, meskipun lebih banyak yang menjagokan tim lawan. Para pengamat sepak bola internasional terbagi menjadi dua kubu dalam memprediksi hasil laga final ini. Prediksi skor dari pengamat sepak bola, kubu Spanyol menang. Faktor dominasi dan pertahanan kokoh media seperti Yahoo Sports memprediksi Spanyol akan menang dengan skor 2-0 atau 3-1, sementara mayoritas analis di USA Today menebak skor akhir 2-1 atau 2-0 untuk Spanyol. Kubu Argentina menang faktor mental juara dan Lionel Messi. Standard Sport memprediksi Argentina keluar sebagai juara dalam laga ketat demi perpisahan manis Messi. Analis dari USA Today, John Arnold, juga menjagokan Argentina menang 2-1 melalui momen magis di menit-menit akhir. Analisis kekuatan kedua tim, kondisi fisik dan kebugaran. Spanyol memiliki keuntungan waktu istirahat 1 hari lebih lama, sedangkan skuad Argentina sedikit terkuras setelah melalui laga sengit melawan Inggris. Di semifinal, gaya bermain Spanyol, mereka sangat dominan dengan rata-rata penguasaan bola mencapai 63,86% dan memiliki pertahanan yang sangat kokoh karena baru kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Gaya bermain Argentina, tim Tengo memiliki lini serang yang sangat produktif dengan total 19 gol sejauh ini, ditambah dengan mentalitas juara bertahan yang kuat saat menghadapi situasi krusial. Argentina diprediksi akan menggunakan formasi 4-4-2 yang fleksibel, 2-3-1 di lapangan. Taktik ini mengandalkan keseimbangan antara lini tengah yang kuat dan kebebasan bergerak bagi Lionel Messi di lini depan. Lini pertahanan tetap menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang berkat mentalitas juara dan ketangguhannya. Dalam situasi krusial, Cristian Romero, Lisandro Martinez duet bek tengah masa depan Argentina. Permainan serta mendistribusikan bola dari belakang. Molina dan Tagliafico, dua bek sayap ini memberikan kelebaran taktik. Molina lebih sering menusuk ke depan. Lini tengah bertindak sebagai motor serangan dan pengatur tempo permainan dari area dalam. Alexis Mac Allister, penyeimbang yang taktis, akurat, dan sering muncul dari lini kedua untuk mencetak gol. Nicolas Gonzalez memberikan kecepatan di sisi sayap dan membantu area pertahanan. Saat tim kehilangan bola, lini serang Lionel Messi bermain sebagai free roll atau penyerang lubang. Ia tidak banyak berlari, tetapi menjadi kreator utama yang menentukan arah serangan. Menjadi striker pekerja keras yang terus menekan bek lawan pressing, membuka ruang bagi Messi, dan menyelesaikan peluang. Peran pemain pengganti, Lautaro Martinez, opsi penyerang tengah utama jika tim membutuhkan penyelesaian akhir yang lebih klinis atau perubahan fisik. Di kotak penalti lawan, Leandro Paredes dimasukkan untuk memperkuat pertahanan lini tengah saat Argentina sedang unggul dan ingin mengontrol tempo permainan. Giovanni Lo Celso, Nico Paz masuk jika tim membutuhkan kreativitas, tambahan atau ampan-ampan terobosan tak terduga untuk membongkar. Pertahanan rapat Gonzalo Montiel, Nicolas Otamendi menambah opsi pengalaman dan ketangguhan fisik di menit-menit akhir pertandingan guna mempertahankan kemenangan. Keseimbangan lini tengah dan kebebasan Messi, lini tengah menjadi motor penggerak utama, penguasaan bola ball possession melalui kreativitas Enzo Fernandez dan taktik Alexis Mac Allister. Keberadaan gelandang pekerja keras seperti Rodrigo De Paul bertugas mengamankan area tengah sekaligus bagi Lionel Messi untuk mendikte serangan. Secara keseluruhan, strategi ini dirancang untuk memaksimalkan efisiensi sisa energi Lionel Messi di lini depan, sembari mempertahankan dominasi permainan melalui transisi cepat dan kedalaman skuad yang merata. Prediksi menempatkan Spanyol sebagai tim favorit utama untuk menjuarai Piala Dunia 2026 dengan probabilitas kemenangan mencapai 56,31% hingga 58%. Sebagian besar analis sepak bola
internasional. Sangat diunggulkan Spanyol karena rekor performa mereka yang dinilai tanpa celah menjelang laga final melawan Argentina. Prediksi skor dari pengamat sepak bola Yahoo Sports memprediksi kemenangan meyakinkan bagi Spanyol dengan skor 2-1 atau 3-1 karena menganggap gaya bermain Spanyol berada di level yang berbeda dari tim lain. USA Today, mayoritas jurnalis olahraga mereka menjagokan Spanyol mengangkat trofi dengan prediksi skor ketat 2-1 atau dominasi penuh 2-1. Simulasi EA Sports berdasarkan simulasi resmi game berkala mereka. Spanyol diprediksi keluar sebagai juara dunia, melanjutkan tradisi akurasi tebakan simulasi mereka dalam beberapa edisi terakhir. Alasan kuat Spanyol lebih diunggulkan. Pertahanan terbaik sepanjang turnamen, skuad asuhan Luis de la Fuente menunjukkan pertahanan kokoh yang sangat langka dalam sejarah Piala Dunia, di mana mereka baru kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan yang sudah dijalani. Rekor unbeaten fantastis. Kemenangan 2-0 atas Prancis di semifinal membuat Spanyol menyamai rekor dunia milik Italia dengan mencatatkan 37 pertandingan beruntun tanpa kekalahan di semua kompetisi. Faktor kebugaran pemain. Spanyol memiliki keuntungan waktu istirahat 1 hari lebih lama dibandingkan Argentina yang harus bermain habis-habisan hingga menit akhir saat menyingkirkan Inggris. Penguasaan bola dominan, lini tengah yang dikomandoi Rodri membuat Spanyol mampu mendikte permainan dengan rata-rata penguasaan bola mencapai 63,86%, memaksa lawan lebih banyak mengejar bola. Spanyol kini berpeluang meraih gelar Piala Dunia kedua dalam sejarah mereka setelah pertama kali memenangkannya pada edisi 2010 silam. Prediksi susunan pemain utama starting 11 timnas Spanyol untuk pertandingan final Piala Dunia 2026 melawan Argentina menggunakan formasi andalan 4-2-3-1 atau fleksibel menjadi 4-1-2,3 di bawah arahan pelatih Luis de la Fuente. Komposisi ini merupakan the winning team yang sukses menumbangkan Prancis 2-0 di babak semifinal. Penjaga gawang goalkeeper Unai Simon menempati posisi penjaga gawang utama. Penampilannya sangat solid di sepanjang turnamen dengan rekor pertahanan yang kokoh dan minim kebobolan. Lini belakang defenders, Pedro Porro mengisi posisi bek kanan utama. Ia tampil impresif sepanjang turnamen, tangguh saat bertahan, serta aktif menyumbang gol krusial seperti saat melawan Prancis. Pau Cubars dipercaya sebagai bek tengah kanan, bek muda, berbakat dari Barcelona. Ini memberikan kesegaran dan ketenangan dalam membaca permainan lawan. Aymeric Laporte mengisi posisi bek tengah. Kiri, pengalaman seniornya menjadi jangkar sekaligus pemimpin utama di jantung pertahanan La Roja. Marc Cucurella mengawal posisi bek kiri utama. Karakter bermainnya yang agresif dan tak kenal lelah sangat krusial untuk mematikan penyerang sayap Argentina. Lini tengah. Midfielders, Rodri bertindak sebagai gelandang, bertahan utama sekaligus kapten. Tim perannya sangat vital sebagai metronom penyeimbang intensitas serangan dan transisi bertahan. Fabi and Ruiz mendampingi di posisi gelandang tengah. Kemampuan visinya dalam mendistribusikan bola membantu Spanyol mendominasi penguasaan lini tengah. Dani Olmo bergerak bebas sebagai gelandang serang atau playmaker di belakang striker. Olmo menjadi motor kreativitas utama yang rajin menyuplai asis matang, lini serang, dan sayap forwards. Lamine Yamal menyisir sektor sayap kanan. Bintang muda ini menjadi senjata paling mematikan berkat kemampuan tusukan individu dan kecepatan magisnya. Lex Baena bergerak di posisi sayap kiri. Ia memberikan keseimbangan. Taktik yang dinamis berkat etos kerja tinggi dan operan akuratnya. Mikel Oyarzabal diplot sebagai penyerang depan utama, striker tunggal. Ketajamannya sebagai target man terbukti nyata lewat gol penalti pembuka di laga semifinal. Opsi kedalaman skuad dan pelapis lengkap. Apabila membutuhkan perubahan strategi di tengah pertandingan final, Luis de la Fuente memiliki kedalaman pemain pengganti yang merata di bangku cadangan. Kiper cadangan, David Raya, dan Joan Garcia. Bek pelapisan Marc Puvil, Alejandro Grimaldo, Eric Garcia, dan Dani Bibian. Gelandang pelapis, Gavi, Pedri, Mikel Merino,
Marcos Llorente, dan Martin Subimendi, penyerang atau sayap pelapis. Nico Williams, Ferran Torres, Jeremy Pino, Victor Muñoz, dan Borja Iglesias.